Skuad Persebaya sudah punya 10 pemain asing. Rasanya sudah lengkap. Tapi Bernardo Tavares justru kasih sinyal yang bikin semua pemain harus was-was. Tidak ada satupun posisi yang aman, dan belanja pemain baru masih sangat mungkin terjadi setelah Piala Presiden 2026 rampung. Kabar ini datang bersamaan dengan dua hal besar lain, kepastian Persebaya melaju ke semifinal dan pengumuman laga uji coba kelas internasional yang bakal jadi ujian sesungguhnya sebelum Super League dimulai. Di video ini kita bahas tiga hal itu satu persatu. Simak sampai akhir karena ada pertanyaan buat kalian jawab di kolom komentar. Mari mulai dari kode keras yang dilontarkan Bernardo Tavares. Meski komposisi skuad Persebaya Surabaya bisa dibilang sudah lengkap dengan 10 pemain asing untuk musim 2026-2027, Tavares menegaskan pintu untuk menambah amunisi baru setelah Piala Presiden 2026 rampung tetap terbuka. Alasannya jelas, semua pemain saat ini masih terus dievaluasi ketat dan tidak ada jaminan posisi aman di starting 11. Tavares menjelaskan, salah satu alasan ia lebih banyak memainkan pemain asing. Pemain lokal yang saya miliki saat ini belum dalam kondisi kebugaran yang cukup baik untuk bermain 20 atau 30 menit di lapangan dengan intensitas seperti ini. Itulah mengapa saya menggunakan lebih banyak pemain asing. Tapi ini bukan berarti pemain lokal tidak punya peluang. Tavares menegaskan, persaingan tetap terbuka untuk siapa saja yang mampu meningkatkan kebugaran dan menunjukkan kualitas terbaik. Baginya, ukuran utama bukan status atau asal negara pemain, melainkan kesiapan fisik, kontribusi di lapangan, dan kemampuan menjalankan instruksi tim. Selain pemain senior, sejumlah talenta muda dari akademi juga terus dipantau untuk membuka peluang promosi ke tim utama. Jadi, meski skuad kelihatan sudah penuh di atas kertas, kompetisi internal di ruang ganti Persebaya jelas belum berhenti. Nah, di tengah kabar soal persaingan skuad, ada juga kabar gembira dari lapangan. Persebaya Surabaya resmi mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol kemenangan tercipta lewat sundulan Yuran Fernandes di masa tambahan waktu babak pertama. Hasil ini membuat Persebaya mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan bertengger di puncak klasemen Grup B. Tapi meski hasilnya sempurna, Tavares tidak lantas puas begitu saja. Ia menilai perjalanan timnya masih belum selesai dan tetap memberi apresiasi ke PSMS Medan yang memberikan perlawanan ketat sepanjang laga. Ia menjelaskan strategi rotasi yang diterapkannya. Penting untuk memberikan menit bermain kepada semua pemain karena beberapa dari mereka lelah dan juga pertandingan terakhir melawan Persija yang memiliki intensitas terlalu tinggi. Dari sisi permainan sendiri, Tavares mengaku timnya sebenarnya masih bisa tampil lebih baik, terutama soal penguasaan bola dan memaksimalkan ruang di pertahanan lawan. Katanya, kadang saya pikir kami bisa bermain lebih banyak dengan bola, bisa bermain di ruang-ruang sempit. Tapi oke, beberapa pemain saya tahu itu tidak mudah berubah berkali-kali. Jadi, meski sudah lolos semifinal dengan modal sempurna, Tavares tetap realistis. Masih banyak yang perlu dibenahi sebelum kompetisi resmi bergulir. Selain di Piala Presiden, Persebaya juga sudah menyiapkan agenda besar berikutnya. Setelah Piala Presiden 2026 rampung, Persebaya dijadwalkan melakoni laga uji coba internasional melawan Penang FC, klub asal Liga Malaysia. Kabar ini diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi Persebaya Surabaya. Laga tersebut akan digelar Sabtu 15 Agustus 2026, kick-off pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi semacam tune-up game terakhir sebelum Super League 2026-2027 bergulir. Dalam unggahan resminya, pihak Persebaya juga mengingatkan soal jalur pembelian tiket resmi, sekaligus mengajak bonek memenuhi GBT untuk memberi dukungan terbaik jelang musim baru. Laga ini jadi momen penting karena Persebaya akan diuji langsung menghadapi gaya permainan klub asing dari luar Indonesia, sesuatu yang berbeda dari lawan-lawan domestik yang sudah mereka hadapi sepanjang Piala Presiden. Sebelum ditutup, ada satu pertanyaan menarik buat kalian. Kalau Persebaya benar-benar menambah pemain asing baru setelah Piala Presiden, menurut kalian posisi apa yang paling mendesak untuk diperkuat? Lini serang, gelandang, atau justru bek tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jadi itu tadi 3 kabar besar Persebaya hari ini. Kode peras Tavares soal belanja pemain baru dan ketatnya persaingan posisi, kepastian lolos ke semifinal Piala Presiden 2026, sampai agenda laga internasional lawan Pining FC pada 15 Agustus mendatang. Perjalanan Bajul Ijo menuju Super League 2026-2027 sepertinya bakal makin seru untuk dipantau dari sekarang. Kalau video ini membantu kalian mengikuti perkembangan Persebaya, jangan lupa like, tulis pendapat kalian tadi di kolom komentar, dan subscribe dan follow supaya tidak ketinggalan kabar terbaru Bajul Ijo. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu nyali, Wani.